Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi wa ghufranihi tughfaru dzunubus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul alamin wa rabbul kainat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi unzila Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi atba'i wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Hadratal Ustaz Al-Karim Al-Haj Ahmad Barul Hikam Al-Majisir Al-Doktor Al-Muhtaramun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta setia kajian Qiyam Ramadan Yashfa Mata Hati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT bisa kembali hadir di malam hari ini. Ini adalah rangkaian kajian Qiyam Ramadan kita untuk yang sesi kedua di malam Kamis malam Jumat. Bapak Ibu muliakan, kali ini kajian kita akan bersama Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Bahrul Hikam. Kajian yang saya kira perlu kita ketahui mengapa kita mengambil tema ini. Bapak Ibu muliakan, kita sudah tahu bahkan meyakini bahwa sumber daripada hukum kita, sumber daripada panduan kehidupan kita adalah Al-Quran. Itu tentu saja tidak ada keraguan sama sekali. Lalu juga firman Allah SWT, dan yang kedua kemudian adalah sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi juga di sana ada pendapat-pendapat para ulama yang tidak lain, juga pendapat-pendapat itu bersumber berdasarkan mengambil hukum atau mengambil intisari daripada Al-Quran dan Hadis. Nah, seringkali kita mendengar ada ungkapan orang mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, kita cukup kembali kepada Al-Quran, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Tentu saja ini sebuah ide yang bagus, sebuah ungkapan yang sangat baik. Tapi pertanyaannya, apakah bisa kita sebagai kalangan yang umumnya atau kita sebut orang awam itu mampu memahami Al-Quran, memahami sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa bantuan pemikiran, pemahaman para ulama terhadap teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga apakah kita bisa mampu memahami praktikal secara praktik gitu ya dari Al-Quran dan Sunnah tanpa harus melalui pendapat para ulama yang kita kenal sebagai fikih. Untuk itu kajian kita pada malam ini beribadah, perlukah kita berfikih dalam ibadah? Nah, bersama guru kita Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Bahrul Hikam insya Allah akan membahas ini, membedah ini. Dan nanti seperti biasa kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, baik pertanyaan-pertanyaan serta tertulis yang nanti akan kami bacakan, ataupun pertanyaan yang nanti barangkali kalau waktunya masih ada, nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikannya secara langsung kepada beliau. Untuk keberkahan pertemuan kita di malam hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan paparan penyampaian dari guru kita Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Bahrul Hikam Al-Lisans Al-Majistir. Kepada beliau kami persilakan. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih Kiai Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para pegiat ilmu, para pelaku qiyam Ramadan bitadarus al-ilmi, ya. Wa fi muqaddimatihim syekhuna wa murabbi ruhina Kiai Haji Dr. Nasiruddin Khalid, ya. Udah lama saya nggak ketemu. Masya Ketemu Allah. kemarin saya di Wisma Atlet Kota Tangerang dalam keadaan puasa, nggak sempat ngopi bareng, ya. Alhamdulillah ketemu di malam ganjil 25, malam yang Alhamdulillah. istimewa. Baik. Sebetulnya karena Haji dan malam Jumat. Kalau dalam versi Imam Ghazali layak dicari sebagai malam Lailatul Qadar, begitu. Aduh. Kita akan membahas tentang urgensi fikih dalam beribadah. Bismillah. Saya asumsikan yang pertama paling tidak para asatidz semuanya ini memahami sedikit banyak apa itu fikih dan apa itu ibadah. Saya akan mulai dari beberapa ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang pentingnya fikih. Yang pertama adalah ayat dalam surat At-Taubah 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu, orang-orang yang beriman pergi semuanya ke medan perang, tidak. Harus disisakan ada yang mempelajari, memperdalam pengetahuan tentang agama. Kata kuncinya adalah ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Ini kata kuncinya, ya. Segolongan orang yang akan memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, yang tujuannya nanti waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali supaya mereka dapat menjaga diri, ya. Ini jelas sekali ayatnya, itulah kenapa kalau kita lihat dalam sirah Nabi, tidak selamanya Nabi menjadi komandan perang, tidak. Dalam sirah itu kita bedakan ada yang namanya ghazwah, peperangan di mana Nabi turun langsung, biasanya yang sifatnya prinsipil. Ada yang disebut sebagai syariah, ekspedisi militer. Ini Nabi nggak turun langsung ini. Nabi utus beberapa orang-orang yang memang ahli di bidang perang, tapi sisanya tetap bersama dengan Nabi dan memperdalam agama. Ini mungkin contoh paling nyata dalam perang kemerdekaan itu pesantren nggak tutup itu. Ya. Pesantren nggak tutup begitu, ya hanya perang-perang besar. Misalnya 10 November itu, ya, perang kemerdekaan tuh yang kiai-kiai kumpul karena resolusi jihad. Tapi sekian lama pesantren tuh nggak mati, ya perang ya tetap perang, yang mondok ya tetap mondok gitu, ya. Dalam hadis yang lain jelas sekali Nabi nyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita akan lihat ada satu kasus di mana Nabi menegur secara keras. Ini kalau kita baca dalam bahasa Arab, ini berkali. Ya. Ada hadisnya dalam Sunan Abi Daud. Nabi punya sahabat yang bernama Jabir. Beliau bilang, "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun." Kami pernah keluar dalam satu perjalanan, seorang di antara kami terkena batu pada kepalanya. Fasyajjahu, bocor, ya, bocor di kepala. Repotnya, begitu bocor, ada dua riwayat nanti, ada riwayat pulang perang, ada riwayat memang celaka, begitu, ya, kecelakaan. Repotnya dalam kondisi luka yang serius, ini kemudian mimpi junub, mimpi junub.
Ketika bangun ini kemudian nanya teman-temannya, saya ini lagi bocor kepala ini. Sedang dibalut, diperban. Kira-kira saya harus mandi apa tayamum? Harus mandi. Ini mohon maaf. Yang sedang berdialog ini sahabat Nabi. Orang yang menyaksikan wahyu, orang yang dididik oleh Nabi, orang yang ditarbiyah oleh Nabi. Ini yang disebut oleh Nabi sebagai khairul quruni kurni. Sebaik-baik masa itu masaku. Tapi memang kompetensi orang dalam bidang keilmuan tidak sama, tidak sama. Ada orang yang kecenderungannya adalah di bidang ilmu, ada kecenderungannya di bidang yang lain. Banyak jalan menuju Allah. Ya. Tapi kita lihat di sini bagaimana pentingnya ilmu. Ketika dia diskusi dengan kawan-kawan, bangun subuh, saya harus mandi atau tidak? Ternyata teman-temannya sepakat mandi. Mandi, kamu masih mampu mandi kok. Faktasala famata. Mandi nggak lama mati. Kalau dalam bahasa Arab tuh kalau menggunakan fa itu. Ya. Nggak lama mandi, nggak lama mati. Ketika kemudian sampai ke Madinah, itu dikabari Rasul. Rasul itu marah sekali. Rasul marah sekali. Bahasanya Rasul ini dalam tanda kutip sebagai bentuk teguran pada sahabat itu, qataluhu qatalahumullah. Lalu saya terjemahkan harfiah biar dapat emosinya Nabi begitu ya. Kita terjemahkan harfiah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Jarang-jarang loh. Nabi itu ngancem-ngancem begini jarang-jarang. Lah kemudian itu Nabi bilang, ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka nggak nanya? Kalau mereka nggak tahu, fa'in nama syifa'ul ayyis su'al. Sesungguhnya obat kebodohan itu bertanya, innama kana yakfihi ayatayammama. Sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum. Ini jadi satu refleksi buat kita. Refleksi yang pertama, kejadian ini ada di tengah. Bahkan di antara mereka ada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu salah satu dari 7 sahabat al-mukthiruna lil hadis. Orang yang banyak sekali perbendaharaan hadisnya, lama berteman dengan Rasul, lama. Tapi memang sahabat itu tidak berada pada level kompetensi yang sama. Makanya kemudian apa? Makanya kemudian ada sahabat yang terkenal sebagai orang yang dijadikan rujukan, ya. Dijadikan rujukan kalau ada masalah. Ada sahabat yang menerima jawaban dari sahabat lain, begitu saja. Ya. Ini menunjukkan pentingnya mendalami ilmu agama, tidak cukup membaca Al-Quran, tidak cukup hafal Al-Quran, bahkan tidak cukup hidup bersama dengan Rasul, tidak cukup. Jadi jangan dianggap kalau sudah hidup bersama dengan Rasul, berarti masalah agama beres. Belum tentu. Ya. Makanya kemudian ada ayat dalam surat An-Nahl itu, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Dan kasus-kasus semodel ini banyak. Yang saya sebutkan hanya salah satu. Ya. Ini banyak terjadi di masa Rasul. Beberapa kali Nabi mengoreksi peristiwa yang ada pada sahabat. Beberapa kali juga Nabi mengapresiasi. Artinya, tindakan ijtihad, tindakan menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, yang dijalani oleh orang yang ahli di bidangnya, sudah ada di masa Rasul, meskipun belum tentu ijtihad itu semuanya nanti akan dianggap benar. Belum tentu. Ya. Tapi paling tidak, kegiatan berijtihad bagi orang yang mampu, itu sesuatu yang Nabi apresiasi. Nah, baru sekarang kita masuk dalam fikih. Kalau kita sudah paham urgensinya fikih, kita masuk dalam fikihnya. Fikih itu dalam bahasa Arab artinya paham. Artinya paham. Kalau secara istilah ada beberapa, ya. Di antaranya di sini yang saya sebut adalah al-ilmu bil qawaidi wal buhus allati yutawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyatil amaliyati min adillatihat tafsiliyah, atau ada yang lebih populer, lebih pendek,
Al-ilmu bil ahkami syar'iyah al-amaliyah al-mustanbatah atau al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat pengamalan. Jadi hukum syariat itu ada yang sifatnya keyakinan. Kalau yang sifatnya keyakinan itu ranahnya akidah. Ranah akidah itu kita hanya masuk pada 3 domain. Ketuhanan, kenabian, dan kegaiban. 3 hal ini itu bukan wilayah fikih, bukan. Jadi kalau ada orang bertanya tentang sifat-sifat Allah, itu kaitannya akidah. Ya syariat juga, tapi sifatnya keyakinan. Ya. Kalau ada orang yang bertanya tentang mukjizat, itu bukan ke fikih domainnya, tapi ke akidah. 3 hal, ketuhanan, kenabian, dan kegaiban. Atau ada hukum syariat, tapi yang sifatnya itu lebih kepada moral. Lebih kepada etika, lebih kepada akhlak, itu nanti masuknya, beda-beda orang nyebutnya. Ada yang nyebutnya sebagai ilmu tasawuf, ada yang nyebutnya tazkiyah, ada yang nyebutnya adab syariah, ada yang nyebutnya suluk, macam-macam. Tapi intinya sama. Ilmu yang kaitannya tentang etika, ya, moral. Kalau fikih itu bahasnya hukum syariat yang sifatnya pengamalan, dan ini harus punya landasan. Jadi jangan dianggap ketika orang itu belajar fikih, berarti kemudian orang itu nggak punya landasan. Tidak. Fikih itu bukan berdasar dari pemikiran, bukan. Tapi fikih itu adalah penafsiran terhadap ayat atau penafsiran terhadap hadis. Aktualisasi ulama terhadap satu peristiwa yang dialaminya berlandaskan dengan apa? Berlandaskan dengan Al-Quran atau hadis. Yang perlu Bapak Ibu paham, Al-Quran yang segitu banyaknya itu tidak semuanya mengandung hukum. Tidak. Yang biasa kita pakai kan mushaf dengan qiraah Imam Hafiz, ya. Riwayat Asim, ya. Itu 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat itu tidak semuanya hukum. Tidak. Yang paling banyak itu malah kisah. Kisah sama nasihat. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah umat-umat terdahulu, nasihat, i'tibar, ya, hidayah, lalu kemudian ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat hukum itu sedikit sekali, ya. Menurut satu pendapat, ada banyak pendapat, tapi pendapat yang populer itu ada sekitar 500 ayat-ayat hukum. Dan repotnya, ayat-ayat hukum ini tidak bisa langsung diamalkan, tidak bisa. Saya ambil contoh ayat tentang sholat. Tidak pernah ada jumlah rakaat sholat dalam Al-Quran. Tidak pernah ada. Bahkan mohon maaf, 5 waktu sholat tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Tidak. Batasan aurat tidak disebut dalam Al-Quran. Tidak. Tentang sholat hanya disebut hudu zinatakum inda kulli masjid. Bahkan kalau kita wudu, kalau kita hanya berpatokan dengan ayat, kita akan bingung dengan batasan muka sampai mana. Kepala batasannya sampai mana. Lalu kemudian kaki ini akan kita basuh atau akan kita usap. Ya. Rata-rata ayat yang ada dalam Al-Quran itu sifatnya, kalau tentang hukum, rata-rata mujmal. Ya. Kecuali yang sifatnya vital. Yang sifatnya vital itu biasanya itu detail. Contohnya ayat paling panjang dalam Al-Quran, itu ayat hutang. Karena secara kemanusiaan yang urusannya paling panjang itu hutang. Makanya ayatnya paling panjang sendiri itu. Saya punya pengalaman buruk menghafal ayat itu. Ngulang-ngulang dari awal sampai akhir itu. Satu halaman sendiri itu, ya. Satu halaman sendiri, ya. Itu detail. Hutang itu detail. Tapi sholat itu tidak. Jujur, ayat tentang keluarga itu banyak sekali. Dibandingkan ayat tentang haji, itu lebih banyak ayat tentang keluarga. Maka ketika banyak orang yang melakukan manasik haji, manasik umroh itu, seberapa banyak yang belajar tentang fikih pernikahan, fikih perkawinan.
Seberapa banyak yang ikut kelas di KUA itu kelas calon pengantin itu, agak jarang itu. Padahal ayatnya lebih banyak daripada ayat haji dengan ayat umrah. Oke, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran sifatnya itu adalah global biasanya. Dalam hadis ya. Dalam hadis itu sifatnya lebih detail, tapi masalahnya dalam beberapa kasus ada peristiwa yang tidak selamanya sahabat bersama dengan Nabi. Saya ambil contoh sederhana. Mengapa fikih salat berbeda-beda? Contoh paling umum misalnya kita mulai dari takbir ya, takbir. Karena kalau niatkan dalam hati, yang kelihatan sama orang takbir. Takbirnya suara kedengeran itu semua relatif sepakat, tapi posisi tangan itu ada yang di kuping, ya, ada yang sejajar pundak, ada yang di depan dada. Ketika kemudian turun, ada yang turunnya normal, ada yang pakai manuver itu, muter dulu, itu ada. Lalu ketika kemudian turun itu, ada yang sedakep, ada yang nggak sedakep. Yang sedakep itu ada yang di dada, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Ada yang nggak sedakep, ada yang nggak sedakep. Alhamdulillahnya, ulama-ulama itu kalau beda pendapat, biasanya beda pendapatnya di hal-hal yang sifatnya sunnah. Tidak pernah ada ulama satu mewajibkan, ulama satu mengharamkan. Relatif tidak ada. Nah, ini kalau ibarat kata orang mau analisa, kalau saya sederhana alasannya, Pak. Karena kan Nabi bilang, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Pertanyaannya, siapa yang berani melototin Nabi sholat dari depan? Siapa? Nabi sholat, kemudian dia pelototin dari depan begini aja. Nggak ada. Sahabat-sahabat itu sahabat-sahabat tuh lihatnya dari samping atau dari belakang. Kan gitu. Itu mirip ketika sahabat itu baca bismillahnya Nabi itu sir atau jahar. Karena posisinya di belakang Nabi. Di belakang. Maka wajar kalau ada yang datang duluan, ada yang datang belakangan. Ya. Nah, secara sederhana, ulama-ulama itu tidak pernah bawa pemikirannya, tidak. Yang ada adalah metode berpikirnya dipakai untuk menafsiri Al-Quran atau hadis. Secara sederhana begini, saya agak susah masuknya itu. Karena temanya memang berat, satu tema fikih, yang kedua tema ibadah. Gitu. Digabung jadi urgensi fikih dalam ibadah. Karena kaitannya hukum, pertama pemberi hukum itu Allah dan Rasul. Jadi ulama tidak memberi hukum. Ulama itu menyingkap hukum, menemukan hukum. Makanya kata-kata istimbat itu bukan menciptakan hukum. Istimbat itu menggali hukum, dalilnya sudah ada, tapi kemudian dianalisa, disajikan. Ulama tugasnya di situ. Kalau pemberi hukum, pasti Allah. Pemberi hukum itu Rasulullah. Objek hukumnya itu aktivitas mukallaf. Maka dulu saya sering kalau main tebak-tebakan sama santri kelas 1 kalau di pesantren saya, itu saya tanya biasanya begini. Coba dek, apa hukumnya babi? Hukumnya babi haram. Itu wajar karena memang belum belajar usul fikih. Kalau sudah belajar usul fikih itu tidak ada hukum babi haram, tidak ada. Yang ada itu haram makan babi. Manusianya yang kita hukumi, bukan babinya. Babi kok haram? Babi nggak ada masalah, makhluk Allah dia, kan gitu kan. Yang haram itu nanti adalah memakan babi. Lalu bagaimana dengan penggunaan yang lain, konsumsi yang lain, misalnya bukan makan. Misalnya vaksin, nah itu nanti kan beda pendapat ya, panjang. Hukum itu aktivitas orangnya, manusianya. Nah, jenis hukum itu ada dua. Ada hukum taklifi, ini yang umum kita kenal. Yang biasa kita tahu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum wadi itu sifatnya status, sah atau tidak sah, biasanya ditentukan dari keterpenuhan syarat dan rukun. Biasanya begitu. Jadi hukum itu biasanya kalau saya
memahami 5. Hukum itu ya wajib, ya sunnah, ya mubah, makruh, haram. Tidak ada hukum yang namanya bid'ah. Tidak ada. Bid'ah itu status. Dalam pandangan usul fikih begitu. Dalam pandangan usul fikih. Ya. Jadi ketika kita sebut misalnya, apa hukumnya sholat duha, sunnah. Apa hukumnya sholat isya, wajib. Apa hukumnya tidur, mubah. Apa hukumnya makan makanan yang menyengat, makruh. Ya. Rasul itu kenapa tidak makan bawang putih, bawang merah? Karena baunya menyengat. Makanya agak repot kalau Rasul tinggal di Indonesia itu repot. Karena makanannya berbau bawang semua. Ya. Maka semua yang baunya menyengat itu makruh. Termasuk duren, itu makruh. Bisa haram kalau Bapak nggak ngajak-ngajak gitu. Bisa haram. Gitu. Karena baunya menyengat ya. Oke. Kemudian zina itu haram. Itu clear, jelas. Sejak zaman dulu kita pahami begitu. Jadi jangan kemudian nanti ada istilah, apa hukumnya ini? Hukumnya bid'ah. Lu bid'ah itu status. Status satu perbuatan tidak dilakukan di masa Rasul. Itu bid'ah. Ini bid'ah loh, tidak dilakukan di masa Rasul. Oke. Tapi hukum fikihnya apa? Tidak bid'ah. Dia hanya berada dalam 5 tataran. Ya. Apa wajib, apa sunnah, apa mubah, apa makruh, apa haram. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Sumber hukum itu statis. Quran itu sudah tidak turun lagi, sudah. Nuzulnya sudah tidak ada, tanzilnya ada, tanzilnya. Proses pemahaman Al-Quran, proses penafsiran Al-Quran itu akan selalu dinamis. Sesuai dengan realita kehidupan, pasti. Tapi ayatnya sudah tidak bertambah lagi. Tidak. Sunnah juga sama. Sebagai sumber hukum, sunnah itu statis. Nabi sudah tidak ada. Kalau Nabi sudah tidak ada, hadis sudah tidak ada. Jadi jangan lagi ada orang yang ngaku ngimpi ketemu Nabi dapat hadis. Ngaku ketemu dengan Nabi, boleh, nggak apa-apa. Itu pengalaman ruhani, pengalaman istimewa, silakan. Tapi tidak lantas membuat Anda jadi sahabat Nabi, tidak. Oh, saya ngimpi ketemu Nabi, semalam nasihati Nabi. Itu pengalaman ruhani istimewa, silakan. Itu nikmat yang Anda terima dan sebetulnya menurut saya, untuk masa sekarang, sudah tidak layak dicerita-ceritakan pada orang lain. Tidak layak. Ya simpanlah nikmat itu sendiri untuk Anda. Begitu. Karena nanti yang dinasihati Nabi pada Anda, itu tidak menjadi konsumsi publik, itu konsumsi Anda pribadi. Tidak membuat Anda menjadi sahabat Nabi, tidak juga kemudian status nasihatnya jadi hadis. Tidak. Dipakai sebagai pelengkap biografi boleh, tapi untuk orang yang sudah meninggal. Biasanya begitu. Pelengkap biografi. Oke, realitas kehidupan itu dinamis. Yang kita alami tidak dialami oleh Rasul, yang Rasul alami tidak kita alami. Tidak kita. Ya. Ada kawan saya itu salah satu tagline travel umrohnya itu umroh sesuai dengan sunnah Nabi. Umroh sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Tagline-nya gitu. Itu sebetulnya agak nyinggung itu. Apa travel yang lain itu nggak ikut sunnahnya Nabi? Kata saya gitu kan. Ya. Lalu kemudian itu saya kasih satu hadis. Hadisnya sahih. Saya bilang Nabi pada waktu haji wada, itu tawaf keliling Ka'bah, naik onta, dan nggak sempat nyium Hajar Aswad. Nabi itu kemudian nyentuh Hajar Aswad dengan tongkat. Coba Anda praktekin sekarang. Kalau nggak digebukin sama askar. Itu kan. Coba praktekin sekarang. Kalau nggak digebukin sama askar. Itulah kenapa ulama itu tidak sembarangan. Makin maju zamannya, ilmu perangkatnya itu makin nambah. Saya kasih contoh. Ada, kalau zaman sekarang itu dikenal istilahnya living hadis ya, living hadis. Bagaimana kita aktualisasi hadis? Enggak kita telan mentah-mentah, tapi kita sesuaikan. Misalnya contohnya, Nabi sholat pakai sandal. Ada hadisnya, ada hadis.
Bahkan salah satu penafsiran ulama ketika ayat tadi saya sebutkan, "Hudzu zinatakum inda kulli masjid." Pakai pakaian terbaikmu ketika ada di masjid. Itu sebagian sahabat nafsiri, zinatus shalah an-ni'al. Hiasan sholat itu sandal. Nabi itu berangkat sholat, masuk masjid, pakai sendal. Maka susah orang nemu keluar masjid pakai sendal, pakai kaki apa? Orang kan gini, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, pakai sendal kaki kanan. Ketika dia keluar masjid kan kaki kiri, tapi otomatis itu nggak ditemukan hadisnya itu, Pak. Jadi nggak usah dibikin repot, nggak usah. Tapi kita kaki kanan pakai sendal. Sementara kita keluar masjid itu kaki kiri. Saya kasih jawaban sederhana. Pak, Bapak injek sandalnya pakai kaki kiri, baru pakai dengan kaki kanan. Itu ya sebetulnya itu kan ya tadi, itu kompromi hadis saja. Tapi contoh yang paling aman sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi masuk masjid pakai sandal? Karena di masa Nabi memang masjid Nabi tidak berlantai. Nggak ada ubinnya, nggak ada keramiknya, tidak ada. Nggak ada karpetnya. Akan jadi aneh kalau hadisnya dipakai zaman sekarang. Masuk kita ke WC pakai sendal, wudhu pakai sendal, masuk masjid pakai sendal. Kalau nggak dituduh aliran sesat, meskipun Bapak pakai hadis. Kan gitu. Hadis ini tidak bisa langsung kita pakai mentah-mentah. Ya. Makanya kemudian ada yang namanya ijtihad ulama, ada. Dipengaruhi budaya, dipengaruhi zaman, dipengaruhi peradaban, dipengaruhi adat, dipengaruhi hukum. Sholatnya tetap, Pak. Sholatnya tetap. Sholat Isya tetap 4 rakaat. Tetap menghadap kiblat, tetap. Tetap menutup aurat. Tetap sama. Rukun sholatnya sama, syarat sholatnya sama. Tapi bagaimana orang melakukan sholat, itu beda. Misalnya Nabi pakai gamis, pakai sorban, kita pakai baju koko, kita pakai kopiah. Itu kan dibedakan oleh budayanya. Nabi masuk masjid pakai sandal, kita masuk masjid lepas sandal. Itu kan beda karena peradabannya beda. Tapi sholatnya sama, sholatnya sama. Saya sering bilang begini, nggak harus yang dimakan Nabi. Nabi makannya roti, Nabi makannya korma, Nabi makannya daging. Lalu Bapak praktekin terus makan roti, daging, nggak kolesterol, Pak, kira-kira. Nggak harus. Ya. Metabolisme tubuh masing-masing orang itu beda. Nggak harus sama. Ya. Nabi makan pakai 3 jari, oke. Tapi yang harus kita pahami itu adalah prinsipnya apa? Yang kita makan makanan yang halal, makanan yang baik, kita makan menggunakan tangan kanan. Apakah nanti mau pakai sumpit, mau pakai sendok, mau pakai 3 jari, silakan. Silakan. Kenapa? Karena yang dimakan Nabi itu roti, yang kita makan itu mie ayam. Gimana kita makan 3 jari? Gimana? Susah. Coba kita makan 3 jari. 3 jari, alasannya itu ikut sunnah. Justru kalau Nabi. Oke ya. Nah, maka kemudian kita pahami urgensi fikih dalam ibadah itu vital. Karena kita tidak bisa menggali hukum langsung tadi. Sederhananya begini. Saya kasih ilustrasi yang paling sederhana. Di masa sekarang, Bapak pengen bikin HP sendiri mudah. Bapak cukup lihat YouTube. Bapak cukup lihat YouTube, Bapak belanja ke Roxy, Bapak belanja ke Mangga 2. Beli misalnya beli unit HP. Bapak beli komponen HP. Ya. Bapak beli modul WiFi-nya, modul SIM card-nya, Bapak beli LCD-nya, Bapak beli kamera, Bapak beli front cover, back cover, Bapak beli LCD, bisa. Bapak solder sendiri. Bapak beli baterai sendiri, HP-nya jadi. Tapi kira-kira waktu yang dibutuhkan
sampai HP-nya jadi berapa? Lebih mudah mana dengan kita beli HP? Hasilnya sama kok. Jujur, hasilnya lebih bagus HP-HP bermerek. Jujur. Bapak bikin HP sendiri, ada kepuasan. HP saya jadi. Tapi kalau kita kasih adu, kita kasih lawan sama HP-HP Samsung, sama HP misalnya ya yang kelas ini saja lah, level kasta rendah saja lah. Itu masih cakepan HP itu dibanding HP yang kita bikin. Apa bedanya? Karena mereka buat HP dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Kalau rusak pun ada garansinya. Ada garansi. Mohon maaf, Bapak menggali hukum dari Al-Quran, itu mirip kayak orang bikin HP tadi. Pengen wudhu. Apal Quran aja enggak kok. Tenang, saat zaman sekarang kan ada terjemahan. Oke, silakan. Jujur, kata-kata wudhu dalam Al-Quran itu tidak ada. Tidak ada. Akan mulai dari mana orang nggak bisa bahasa Arab, cari wudhu dalam Al-Quran. Kata-kata wudhu dalam Al-Quran tidak ada. Al-Quran hanya bilang, kalau pengen saat kamu nggak seru. Bas idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Kan segitu. Tapi kalau kita wudhu ikut dengan Al-Quran saja, wudhu kita seul adab, Pak. Wudhu nggak ngadep kiblat, wudhu nggak baca bismillah, wudhu nggak niat, nggak doa habis wudhu, nggak sholat sunnah wudhu gitu kan. Nah itu tadi ya, ilustrasi yang mudah sebetulnya ya. Madhab-madhab fikih yang ada ini, itu tidak hanya digagas oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, tidak. Sudah melewati seleksi alam yang panjang. Contoh misalnya, kenapa iPhone, HP-nya kok bagus? Ya karena Apple itu sudah melewati seleksi yang lama. Ya. Steve Jobs itu sudah milik karyawan yang hebat-hebat gitu kan, sampai kemudian bikin inovasi macam-macam bertahun-tahun riset, keluarkan produk yang cakep. Madhab Syafi'i itu terbentuk dari mulai abad kedua sampai sekarang abad ke-15. 1300 tahun itu penuh dengan riset ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Bapak tinggal terima jadi. Pengen tahu caranya wudhu, rukun wudhu ada 6. Nanya dalil, dalilnya ada. Ada ayat Al-Quran, surat ini ayat sekian. Hadis ini, enaknya kita terima jadi instan. Sudah diperes oleh ahlinya. Ya. Sudah diintisarikan oleh ahlinya. Itulah kenapa saya kadang-kadang sepakat dengan Gus Baha yang bilang, kita nggak usah kembali ke Al-Quran. Orang kita nggak pergi kemana-mana kok. Yang ngomong-ngomong kembali itu mungkin mereka kemarin piknik gitu. Makanya akhirnya ada istilah kembali gitu. Kalau kita selama ini memang nggak kemana-mana, ngapain kembali? Selama ini memang Qurannya kita pakai. Kan gitu ya. Qurannya kita pakai. Maka proses orang belajar, jujur saja. Pengalaman belajar, pengalaman ibadah kita dibentuk oleh fikih. Dibentuk. Bahkan Imam Mujtahid saja, pengalaman ibadahnya tidak dibentuk oleh ijtihad. Tidak. Jangankan kita. Imam Syafi'i, pengalaman ibadahnya itu dibentuk oleh fikih yang ada sebelumnya. Saya kasih contoh. Kita terima wudhu, itu satu paket. Satu produk langsung jadi. Mulai dari cuci tangan, kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan lagi, basuh muka 3 kali, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kuping, kemudian kaki. Kita terima. Sejak dari awal kita belajar wudhu di TK, di PAUD, di madrasah, di SD misalnya. Itu saya yakin belum pernah ada yang buka ayatnya wudhu di umur segitu. Belum ada. Orang sholat juga sama. Pengalaman sholat kita dibentuk oleh fikih. Bahwa kita sholat menghadap kiblat, kita diajarin untuk aurat, kita kemudian takbiratul ihram, kita sholat ngelihat orang tua kita, bla 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 bla, sampai kita salam. Pengalaman itu dibentuk oleh fikih yang diajarkan oleh orang tua kita atau guru kita.
Nggak ada ceritanya ketika azan datang, buka Quran. Coba kita cari yuk caranya sholat dalam Al-Quran. Ya sampai kiamat nggak sholat-sholat kalau begitu caranya. Ya. Orang kemudian mungkin akan nanya, seberapa valid fikih yang ada untuk kemudian dipakai sebagai bekal ibadah kita. Valid 100% valid. 100%. Kalau valid 100%, kenapa beda-beda? Itu tadi yang saya katakan. Perbedaan itu adanya bukan di hal-hal yang sifatnya prinsipil. Tidak ada ulama yang tidak mewajibkan wudhu. Semua mewajibkan wudhu. Tidak ada ulama yang kemudian boleh membuka aurat. Semua menutup aurat dalam sholat. Tidak ada yang boleh tidak menghadap. Semua. Kalau ada hal-hal yang sifatnya perbedaan, itu perbedaan perspektif. Yang masing-masing ulama kemudian mengatakan seandainya dilakukan pun tidak apa-apa. Contoh nih misalnya. Orang suka nanya sama saya. Ustaz, kita kalau sholat subuh itu kunut apa tidak? Saya suka jawab itu sama yang nanya. Ente jadi imam apa makmum? Makmum, Ustaz. Kalau makmum ngapain repot, kata saya. Makmum kan tinggal ikut imam, beres. Mau ngapain repot ente? Loh, jadi gimana? Kalau imamnya kunut, ya ente ikut kunut. Imamnya nggak kunut, biasanya kunut, ente kasih subhanallah. Imamnya nggak kunut, memang biasanya nggak kunut, ya sudah ikuti. Kunut itu sunnah dalam madzhab Syafi'i, ikut imam itu wajib, sederhana kok. Hidup jadi makmum kok repot, kata saya. Kalau saya jadi imam gimana, Ustaz? Kalau jadi imam, tinggal nanti lihat lokasi Anda mengimami di mana. Itu saja. Udah jelas-jelas Masjid Muhammadiyah kok. Ada lambang biru surya matahari, Anda kok kunut. Anda salah tempat. Kalau saya sederhana, Pak. Saya misalnya ya, ada kajian subuh gitu, ada kajian satu masjid begitu. Itu pertama hal yang saya tanyakan sederhana. Mohon maaf Ustaz, di sini subuhnya kunut apa enggak kunut? Enggak Ustaz, kita ya sudah. Karena kalau saya sederhana, kita kunut itu sunnah, tapi kemudian kita menyakiti perasaan orang banyak itu bermasalah. Ulama sering bilang itu, tarkul adah adawa. Kita kok menyalahi kebiasaan itu ya menimbulkan permusuhan, sederhana. Ya alhamdulillah sih. Zaman dulu saja orang ribut subuh kunut sama enggak kunut. Alhamdulillah. Zaman dulu. Sekarang udah enggak ribut karena udah enggak pada subuh gitu. Udah enggak ribut lagi jadinya. Oke ya. Jadi kalaupun ada perbedaan, perbedaan itu sifatnya perspektif. Imam Syafi'i sholat di depan makam Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i enggak kunut. Nah, penting kemudian kita mempelajari fikih sampai tahap yang disebut namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ibadah yang kita pelajari. Sederhananya kalau kata saya ya, wudhu kita, cebok kita. Ya. Kalau yang lain-lain ibadah, itu Ustadz bisa ngajarin. Kalau cebok itu Ustadz nggak bisa ngajarin, Pak. Saya sering tegur santri yang wudhunya kurang pas. Sering. Jadi anak-anak santri baru itu saya ajak, yang laki-laki, ke keran semua, buka keran wudhu depan saya. Ada beberapa hal yang saya koreksi. Ini mestinya begini, mestinya begini. Itu Ustadz itu bisa koreksi di tempat itu bisa. Tapi kalau cebok kan nggak bisa. Ayo anak-anak masuk WC nanti Ustadz yang ngebokin. Nggak bisa itu. Masuk penjara Ustadznya kalau begitu. Jadi peran orang tua ini vital. Peran orang tua itu vital, terutama di hal-hal yang sifatnya private yang Ustadz nggak bisa masuk ke situ. Ya. Dimulai dari yang paling tadi ya, paling urgent menurut saya tadi itu adalah istinja, cara cebok yang tepat, lalu kemudian cara berwudu, cara menutup aurat, bacaan-bacaan sholat minimal. Fatihah tasyahud, ya, Fatihah tasyahud. Karena kalau salam dan takbir Allahu Akbar semua bisa, ya. Fatihah dan tasyahud begitu, ya kan. Lalu nanti kalau menjelang puasa dikasih refresh tentang pemahaman fikih puasa. Mana yang batalkan puasa, mana yang tidak. Kalau dia pedagang, dia perlu ngerti fikih-fikih tentang jual beli. Kalau dia bukan pedagang, seandainya dia nggak ngerti, nggak apa-apa. Kalau dia mau berangkat haji, penting buat dia untuk tahu fikih manasik haji dan umroh. Tapi kalau dia memang nggak pengen haji, ya nggak apa-apa.
pemilu misalnya, penting kita kasih tahu fikihnya nerima serangan pajar kan gitu. Jadi kalau ada orang ngasih serangan pajak, gimana? Itu ada fikihnya kan? Kita kasih tahu mana yang riswah dan mana yang bukan riswah, misalnya begitu kan ya. Jadi hal-hal yang sifatnya ada pada momennya, berarti harus kita ketahui hukum fikihnya. Tapi hal-hal yang sifatnya memang bukan konsen kita, bukan bidang kita, ya tidak harus tahu. Kalau nanti ketemu dengan masalahnya, wajib bertanya. Patokannya di situ ya. Eh, saya pikir dari apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan pesannya sampai. Kalau ada hal-hal yang kira-kira masih belum bisa dipahami, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mangga, Kiai. Insya Allah. Bapak yang muliakan nggak terasa ya. Jadi padahal masih pengen dengerin Ustaz nih. Betul, betul Luar Ustaz. biasa ya. Insya Allah. Apa ada penyampaian daripada Kiai Bahrul ini membuka wawasan kita meskipun penyampaian yang santai, tapi saya kira banyak informasi yang bermanfaat yang bisa menyegarkan kembali tentang urgensi berfikih di dalam beribadah, ya, urgensi fikih dalam ibadah. Karena sering sekali orang membentur-benturkan kita tidak perlu mengikuti mazhab dan sebagainya. Tadi penjelasan singkat dari Kiai Bahrul saya kira bisa membuka wawasan kita ya, bahwa betapapun kita apa namanya membaca Al-Quran, baca hadis, tetapi sesungguhnya tidak semua hal itu terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tetap saja harus apa namanya merujuk kepada para ulama, karena para ulama yang menyampaikan kepada Al-Quran, kepada hadis, sehingga kita bisa beribadah seperti ini. Baik, pemuliakan. Saya kira mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan kepada beliau sampai saat ini sambil menunggu penyampaian dari beliau tentang penjawab-jawaban nanti dari pertanyaan Bapak Ibu. Sementara ingin saya informasikan seperti biasa, informasi tentang Yashfa. Insya Allah di hari Sabtu malam Ahad, Yashfa kajian Ramadan, kajian Qiyam Ramadan akan bersama kembali hadir setelah tarawih kita bersama guru kita Dr. Al-Haj Ahmad Syatibi. Lalu di hari Senin malam Selasa, kajian Qiyam Ramadan juga akan bersama-sama kita menggali tentang bagaimana meraih keberkahan hidup di dunia ini bersama guru kita Dr. Al-Haj Aminullah HMM. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih ilmu. Dan tadi Bapak Ibu yang muliakan, guru kita sudah menyampaikan ya, ini penting malam hari ini, malam Jumat, dan menurut pendapat Imam Al-Ghazali, kalau Jumat pertama di 10 terakhir itu perlu diwaspadai, gitu ya. Diwaspadai apa itu? Diwaspadai Lailatul Qadar insya Allah. Jadi ini saya kira bagi Bapak Ibu yang ingin beriktikaf untuk memanfaatkan kesempatan malam hari ini untuk meraih insya Allah Qadar, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ada pertanyaan Ustaz dari Bunda Kinan? Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Beliau bertanya eh, tentang demokrasi khusus sebagai warga negara. Ada ulama yang mengatakan bahwa demokrasi itu tidak ada dalam Islam, Ustaz. Nah, ini bagaimana sih tinjauan fikih atau pendapat ulama tentang hal ini? Apakah ini bertentangan dengan agama kita? Apakah kita kalau berdemokrasi lalu kita dianggap nanti salah, keliru, menyimpang? Nah, pendapat Ustaz tentang hal ini seperti apa, Ustaz? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini masuk langsung berat ini ya. Bahas demokrasi gitu ya. Iya. Saya akan mulai dari demokrasi tidak ada di masa Nabi. Tidak ada. Tidak ada di masa Nabi itu bukan berarti Nabi bukan seorang yang demokrat. Bukan. Ada beberapa kasus peristiwa di mana Nabi memberlakukan praktek-praktek demokrasi. Ada. Ya. Tapi bahwa peradaban yang berkembang di masa Nabi itu memang peradaban yang rata-rata monarki, bahkan dalam sebagian kasus itu adalah apa namanya kepemimpinan yang seolah-olah ya berdewa-dewa.
Maksudnya ketika kayak di Jepang mendewakan matahari, di Persia mendewakan api dan lain sebagainya. Mungkin yang agak lebih maju dalam tataran demokrasi saat itu mungkin Romawi ya. Oke. Tapi tidak berada di masa Nabi itu tidak harus dipahami bertentangan. Justru harus kita sikapi. Vaksin juga di masa Nabi tidak ada. Tapi ketika vaksin ini ada, masuk dalam kehidupan kita, harus disikapi secara fikih. Apa hukum vaksin? Kan begitu. Sebagai sebuah sistem, demokrasi kan baru ada ya di dunia modern sebetulnya ya. Dia mapan di dunia modern. Tapi saya akan kasih contoh beberapa kasus Nabi memberlakukan praktek-praktek demokrasi. Misalnya contoh di Perang Uhud. Di Perang Uhud. Perang Uhud itu kalau maunya Nabi, perangnya itu defense, bertahan. Perang Uhud itu perang yang besar yang kedua. Ya. Perang besar kedua. Kalau perang kecil banyak. Perang besar kedua, perang besar pertama kan Badar. Badar itu Ramadan tahun kedua Hijrah. Uhud itu Syawal tahun ketiga. Uhud Syawal tahun ketiga. Ya. Itu kemudian sahabat itu nanya pendapatnya Nabi. Nabi kira-kira pengen perang keluar apa bertahan di Madinah? Itu Nabi pengennya, saya pengen bertahan di Madinah. Pengen. Tapi orang banyak, terutama yang di Badar belum sempat ikut, itu penasaran perang. Nabi nggak seru, kita belum ikut, ujuk-ujuk udah bertahan gitu kan. Tahun kemarin kan kita nggak ikut. Sebetulnya sebagian bukan nggak ikut, sebagian kabur itu. Kena provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan gitu kan. Nabi bawa pasukan hampir 1.000, sisa 313. Jadi mereka-mereka yang kemarin nggak sempat memperlihatkan kebolehan perangnya di medan perang Badar, itu ngotot medan perang Uhud. Pengen perangnya keluar, nyerang, bukan defense. Kalau saya jadi Nabi, itu sederhana, Bu. Yang jadi Nabi itu saya, kamu ikut saya aja, beres. Kan gitu. Tapi Nabi kan tidak. Nabi tidak seotoriter itu, tidak. Ya. Nabi bilang, ya sudah, kalau maunya teman-teman semua itu pengennya perang keluar, kita keluar. Nabi kemudian masuk ke rumah, pakai baju perangnya. Sebagian sahabat yang tua-tua itu kemudian ngomong sama yang muda-muda. Ente ini maksa-maksa Nabi. Nabi pengen bertahan kok. Ente maksa-maksa. Itu ketika Nabi keluar rumah, yang muda-muda itu minta maaf. Nabi, kalau tadi sikap kami kurang berkenan di hati Nabi, nggak apa-apa kok. Kita perang bertahan nggak apa-apa. Apa kata Nabi? Pantang. Kalau Nabi sudah pakai baju perang dan keluar, pantang kita kembali. Ayo, kita ikuti maunya kalian apa. Itu kira-kira menurut Ibu praktek demokrasi atau bukan? Itu satu contoh demokrasi kan. Tapi mungkin yang dimaksud adalah demokrasi kepemimpinan. Ya, suksesi kepemimpinan. Mungkin maksudnya itu. Dalam Islam, alih kepemimpinan itu belum pernah punya polanya yang baku, belum pernah. Belum pernah punya pola yang baku, belum pernah. Ya. Pola-pola yang ada itu dirumuskan ulama belakangan. Saya kasih contoh. Di masa Nabi, kalau Nabi keluar Madinah, itu Nabi tunjuk PJ. Sama lah kayak sekarang itu ya. Gubernur wali kota yang pada habis masa jabatannya itu kan ditunjuk PJ. Ada sahabat yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu 18 kali PJ Nabi. 18 kali. Dalam peperangan Nabi. Itu dicatat dalam banyak hadis. Dan PJ Nabi ini bukan hanya Ibnu Ummi Maktum. Ali bin Abi Thalib itu pernah menjadi PJ ketika Nabi perang Tabuk, kalau nggak salah. Ya. Jadi Nabi itu tidak menghendaki ada vacuum of power. Jangan sampai ada kekosongan kekuasaan. Jangan sampai. Tetap ketika Nabi keluar ada PJ. Yang di Madinah nih standby ada. Oke. Nah suksesi ketika Nabi meninggal itu jangan dianggap semua sepakat Abu Bakar. Tidak. Ya iklim politiknya sebetulnya cukup panas. Kalau kita bacanya kitab sejarah. Cukup panas. Cuma tetap mayoritas itu mendominasi. Ya. Jadi awalnya itu adalah perseteruan antara putra daerah dengan pendatang. Mirip isu-isu pilkada. Ya. Pendatangnya itu muhajirin, putra daerahnya itu adalah Ansor, Madinah. Ya.
Itu hampir saja terjadi perang sipil pertama dalam Islam. Tapi alhamdulillah kemudian berhasil gagal. Lalu kemudian dipilih Abu Bakar, tapi belum semuanya sepakat. Sebagian keluarganya Nabi itu masih lebih memikirkan prosesi jenazah Nabi. Prosesi jenazah Nabi untuk dikubur, dimandikan terlebih dahulu, baru mikirin kekuasaan gitu kan. Dan ada masa yang cukup lama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib baiat pada Abu Bakar itu kurang lebih setelah lewat 4-6 bulan. Baru, tapi jangan dianggap membangkang, tidak. Hanya belum berbaiat, gitu saja. Ya. Tapi ketika kemudian semua baiat, semua sepakat bahwa Abu Bakar adalah khalifah. Jadi Abu Bakar itu pola menjadi khalifahnya adalah baiat. Ketika Abu Bakar sakit, Abu Bakar itu bikin semacam rekom. Kalau saya meninggal, nanti yang melanjutkan program saya itu kalau bisa Umar bin Khattab. Umar itu yang lebih paham program-program saya. Karena jalan bareng. Tidak usah dikaitkan dengan iklim politik sekarang. Nggak usah. Ya. Nah, pokoknya Abu Bakar itu kasih rekomnya itu ke Umar. Kasih rekomnya ke Umar. Ya. Tapi rekom Abu Bakar kepada Umar tidak menjadikan Umar sebagai khalifah. Tidak. Ya. Yang menjadikan Umar khalifah adalah tetap baiat kaum muslimin kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian terluka dalam tragedi subuh. Ya. Subuh itu ditikam oleh namanya Abu Lu'lu'ah, Fairuz Abu Lu'lu'ah. Ditikam ketika sedang sujud sholat subuh. Umar nggak langsung tewas. Umar itu sempat-sempatnya bikin formatur 6 orang, 7 orang. Cuman yang satu notulen, nggak punya hak milih dipilih. Umar bilang ada 7 orang yang punya hak milih dan dipilih: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah ini kata Umar notulen, dia nggak punya hak milih, nggak punya hak dipilih. Hasilnya draw. Utsman 3 suara, Abdurrahman bin Auf, Utsman dan Thalha. Ali 3 suara, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Maka dipilih metode ketiga oleh Abdurrahman bin Auf, metodenya serupa itu. Jadi pagi Abdurrahman bin Auf itu pakai jubah ditutupi, kayak cadar begitu. Setiap orang datang ke pasar ditanya, Utsman apa Ali? Ali. Utsman Pak Ali? Utsman. Ternyata banyakan yang milih Utsman. Wajar karena Utsman lebih sepuh dan hartanya lebih banyak. Orang-orang itu kalau berharta banyak, yang punya hutang budi itu banyak. Bukan money politik, bukan. Yang punya hutang budi itu banyak gitu loh. Jadi pernah pernah diutangi, pernah apa kan gitu ya. Oke ya. Ketika Utsman meninggal, Ali itu calon tunggal, tapi tetap baiat. Saya pahami pola yang paling utama adalah baiat, pola paling utama. Kita kan sekarang tidak membaiat. Menurut sebagian ulama, baiat kita di kotak suara. Kita melakukan baiat di kotak suara. Tapi kan mereka sebagai pemimpin kok mencalonkan diri. Sistemnya begitu. Kata Nabi katanya jangan milih yang mencalonkan diri. Sistemnya begitu. Tidak semua yang mencalonkan jangan dipilih. Nabi Yusuf itu mencalonkan diri. Nabi Yusuf itu ketika ditanya sama raja, kamu pengen jadi apa? Apa kata Nabi Yusuf? Ij'alni ala khazainil ard. Jadikan saya menteri perbendaharaan negara. Ini kan minta jabatan kalau orang salah paham, gitu kan? Minta jabatan. Artinya kemudian apa yang dianggap baik, tentu ini beda pendapat ya. Namanya fikih. Fikih itu sifatnya ijtihad. Tentu sifatnya beda pendapat, tapi kita beda pendapat tidak boleh saling menyesatkan. Masalahnya cuma satu. Anda nggak setuju dengan demokrasi, memang itu sistem yang tersedia. Jadi kalau nggak setuju dengan demokrasi, turun dulu bertarung, Anda menang, rubah sistem itu. Kan gitu. Lah ya, kita mau perang tapi nggak dalam ringnya, itu kan lucu begitu kan? Itu kan lucu, ya kan? Maka sebenarnya sederhana, urusan orang sepakat atau tidak sepakat silakan, itu fikih, itu fikih. Kita akan nemu kisi di masa Nabi pernah ada peristiwa yang sama atau tidak gitu. Sistem yang ada itu. Kalau kita pengen berjuang, ya ikuti sistem itu. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Baik, Masya Allah, Bapak Ibu kita dapat pencerahan yang luas sekali ya. Ada pertanyaan selanjutnya, oke, dari Pak Noviar Mahmud, Pak Dr. Noviar Mahmud. Beliau ingin bertanya tentang hukum bank, ya, hukum perbankan konvensional dan kartu kredit sebagai sebagian orang bilang itu riba. Kalau beliau mengatakan ini tidak. Nah, kira-kira pendapat Ustaz bagaimana tentang ini, Ustaz? Tafadhal. Ini luas Ini kemana-mana, Ustaz, ya. malam Lailatul Qadar beneran kayaknya. Nah, pertanyaan ini, Masya Allah ya. Masalah bank konvensional dan kartu kredit. Yang pasti satu, kejadian itu juga di masa Nabi belum ada. Kita tinggal akan, kalau dalam bahasa fikih itu mentakib. Mentakib itu memberikan skema yang sama dengan apa yang ada di masa Nabi. Bank konvensional itu bahasan yang menurut saya dalam tanda kutip terlalu luas. Karena transaksinya banyak. Ada menabung, ada menukar uang, ada menukar uang asing, ada transfer. Ada hal-hal yang bisa kita katakan bebas riba. Ada. Ya. Misalnya kayak tukar uang, transfer misalnya. Tukar uang, transfer, tukar uang asing itu transaksi perbankan ya. Kita katakan bebas riba. Jadi masalah itu kan nanti adalah yang sifatnya simpanan atau deposito, atau yang sifatnya kredit atau pembiayaan gitu. Itu ulama terbagi dalam dua kubu ya, dalam dua kubu. Ada yang menganggapnya adalah jadi yang paling pertama itu kembali pada jenis kelamin akad sebetulnya. Kalau dalam fikih itu, jenis kelamin akad. Akadnya akan kita anggap apa? Mirip begini. Misalnya saya nikah lagi misalnya ya. Saya nggak nyontoin orang, nanti takut istrinya tersinggung gitu. Saya nyontoin saya aja yang udah jelas nggak tersinggung gitu. Ya. Misalnya saya nikah lagi. Itu ketika nikah itu kan kita mengucapkan akad. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 25 gram emas dibayar tunai, sah begitu. Itu kan dianggap sah karena akadnya itu adalah menikah. Gimana kalau akadnya bukan menikah? Pak, saya pakai anaknya, ini saya kasih anaknya uang 25 gram emas. Ini saksinya teman-teman saya. Tapi bahasanya bukan menikah, saya pakai anaknya. Itu kira-kira jadinya menikah apa zina? Begitu kan. Itu bagaimana kemudian jenis kelamin akad itu akan sangat menentukan. Nah, orang menabung atau menyimpan uang di bank itu, ulama akan mengatakan dua hal. Sifatnya sebagai simpanan atau sifatnya sebagai hutang. Saya naruh uang di bank, itu berarti saya menghutangi bank atau saya nitipkan uang di bank. Karena masa titip dengan masalah ngutang itu beda. Kalau kita hutangi, pihak yang berhutang boleh pakai. Tidak ada masalah, boleh pakai. Ya. Saya ngutangi Kiai Nasir misalnya uang, atau kebaliklah, beliau yang lebih kaya kayaknya gitu kan. Jadi beliau ngutangi saya uang, itu saya boleh pakai uangnya, boleh, nggak ada masalah, karena akadnya kan hutang. Tapi kalau beliau misalnya titip uangnya, Ustadz saya mau ke WC dulu, titip dompet saya. Itu kan nggak boleh saya pakai makan bakso dulu kan nggak bisa. Karena akadnya kan titip, bukan akad hutang. Nah kita naruh uang di bank, akadnya hutang atau titip. Kalau akadnya titip, bank nggak boleh pakai. Kalau akadnya hutang, itu kemudian nggak boleh ada pengembalian lebih. Ada dua hal. Satu, ulama punya namanya akdun goiru musamma. Akad yang belum ada di masjid. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu relatif dalam hadis detail. Syarat, rukun, segala macam. Kalau dalam Al-Qur'annya memang global. Tapi kalau muamalah kan terus berkembang. Itu biasanya yang disebut dalam Al-Quran dan hadis itu prinsipnya. Tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung penipuan, tidak mengandung gambling, judi, tidak mengandung kezaliman, misalnya kan gitu. Nah, bank itu adalah institusi yang di masa Nabi belum ada.
ada ulama yang kemudian menyamakan dengan praktek riba yang ada di masa Nabi. Riba itu adalah orang hutang yang kemudian diharuskan membayar lebih daripada pokoknya. Yang patut dipahami pula, di masa Rasul itu, mata uangnya itu adalah emas perak. Dinar itu emas Romawi, besarnya 4,25 gram. Dirham itu perak, Persia, bobotnya 3,75 kalau tidak salah, 3,75 gram. Emas perak itu relatif tidak begitu berisiko inflasi. Jadi orang kalau dia misalnya punya hutang emas 2 gram, kita bayar tahun depan 2 gram. Nilai tukar emas terhadap harga lain itu relatif aman, relatif aman. Penyimpan kekayaan begitu. Tapi kalau sekarang kan kita pakai uang flat kan, yang kemudian rentan sekali inflasi, rentan sekali inflasi. Beras saja sekarang harga udah berapa, telur berapa gitu kan. Apalagi udah dikit lagi mau lebaran gitu kan. Harga sudah itu rentan sama yang namanya inflasi. Ketika rentan sama namanya inflasi, itu ya nggak etis kalau Bapak hutang uang di tahun 2000, 100.000 dibayar tahun 2024, 100.000 lagi. Ya. Maka ini agak panjang sebetulnya, tapi kalau saya sederhana, kalau transaksi yang sifatnya simpanan, ya, simpanan itu bukan deposito, itu relatif ulama banyak yang memperbolehkan, relatif banyak simpan. Ya. Kalau deposito nanti timbul pendapat, ada perbedaan pendapat, terserah Bapak mau pakai yang boleh ada, yang pakai nggak boleh juga ada. Yang pakai nggak boleh biasanya tetap nyimpan uangnya di bank, tetap. Cuma nanti ya tadi profitnya nggak dipakai buat dirinya sendiri begitu. Profitnya dialihkan kemana? Kartu kredit itu kalau dia tidak mengandung lebih daripada nilai transaksi aslinya, nggak ada masalah. Ya. Cicilan 0% misalnya, itu nggak ada masalah. Tapi kemudian ya uang apa namanya transaksi apa fee, transaksi fee itu wajar lah. Tapi kalau kemudian mengandung apa namanya nilai lebih dari transaksi, kalau dianggap sebagai pembelian nggak apa-apa, Pak. Ada barang yang ditukar, itu nggak apa-apa. Karena bukan hutang. Tapi kalau Bapak gesek tunai, ini masalah. Saya contohkan kalau Bapak pakai kartu kredit untuk apa namanya? Untuk beli. Lalu kemudian Bapak kena cas, Bapak bikin apa namanya? Cicilan sekian, installment misalnya 1 tahun, 2 tahun, itu relatif nggak apa-apa, kita akan sebutnya sebagai pembelian. Bukan hutang itu, bukan. Tapi kalau kemudian, nah ini repot nih, sebagian sekarang banknya sendiri yang nawarin. Ya. Mandiri punya power cash begitu kan, atau ada orang yang biasanya gesek tunai. Ini yang masalah nanti adalah hutang uang dengan uang. Ya. Kalau gesek tunai itu, hutang uang dengan uang itu relatif kebanyakan ulama bilangnya haram. Bilangnya. Jadi kembalinya pada 2 hal tadi, yang sifatnya apakah pembelian atau hutang. Simpanan juga sama, apakah dihitung sebagai simpanan atau sebagai hutang. Nah, mudah-mudahan ya pesannya bisa dipahami. Baik, luar biasa, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan begini, Ustaz. Ketika tadi Kiai nyampaikan bahwa seorang itu orang tua perlu memahamkan kepada anak-anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan kalau sudah mulai wajib sholat, ya kenalkan tentang hukum sholat. Kalau sudah memulai ketemu puasa, maka dikenalkan bagaimana hukum puasa. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kalau dalam bab fikih, seorang muslim itu kira-kira hukum-hukum apa yang mesti secara prinsip dia harus kuasai tanpa mengandalkan kepada orang lain, menjadi fardu ain, menjadi wajib individu, hukum-hukum yang mesti seseorang individu muslim itu perlu kuasai. Apakah semua? Tentu kan tidak. Maka kira-kira hukum-hukum apa saja yang setiap muslim harus menguasai perkara-perkara fikih itu, Ustaz. Gitu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling pertama, kewajiban orang tua terhadap anak itu menanamkan akidahnya ya. Akidahnya, itulah kenapa kemudian ada yang namanya syahadat di rukun Islam itu nomor 1 begitu. Tentu beda memahamkan akidah kepada anak dengan kepada orang dewasa. Ya. Tapi kalau fikihnya, itu kalau ulama bilang tadi, ilmul hal.
ilmu yang berkaitan langsung dengan peristiwa hidupnya. Yang pasti ada kan, selalu ada itu sholat 5 waktu, selalu ada. Otomatis hal-hal yang berkaitan dengan minimal, berarti wudhu, mandi junub, itu edukasi tentang mandi junub berarti ya pendidikan seks perdana buat anak, masalah haid, masalah mimpi basah, ya kan. Tapi yang di usia dini sekali itu berarti ya cebok, itu menandakan tamyiz ya. Dia bisa cebok dengan sendiri. Cebok, wudhu, bacaan wajib sholat. Ini yang paling pertama ada. Bacaan wajib sholat tadi yang saya katakan, Fatihah dan tasyahud. Itu mau nggak mau musyafahah, harus belajar pada gurunya ya, pada guru. Musyafahah. Lalu kemudian nanti dia akan berhadapan dengan apa? Misalnya puasa ya, puasa. Berarti dia harus ngerti hukumnya puasa, mana yang batal, mana yang tidak. Hukum haji dan umroh, kalau dia belum akan haji dan umroh, berarti ya belum wajib. Hukum tentang perdagangan, kalau dia bukan pedagang, berarti nggak wajib. Tapi peristiwa yang dialami oleh dia yang berkaitan, misalnya ternyata ada COVID, dia harus vaksin, maka hukum vaksin dia harus tahu. Harus tahu itu tidak harus dia menggali sendiri. Maka tadi ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ada tanya, makanya kemudian ada prosesi yang namanya istifta. Tanya kepada ahlinya. Mungkin juga kawan-kawan sudah tahu bahwa ketua komisi fatwa, ketua saya di MUI itu adalah beliau Kiai Nasruddin Khalid ini, yang pantas sekali dimintai fatwanya begitu ya. Kalau kebetulan tidak tahu karena ketua komisi fatwa begitu. Nah, ini yang selalu terjadi kan begitu. Ketika ada masalah yang tidak tahu, tanya. Tapi kehidupan sehari-hari biasanya tadi mandi, cebok, wudu, bacaan wajib sholat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau domainnya ibadah itu. Baik, makasih Kiai. Iya, ya. Ini benar. Kiai katakan ya saya ketua komisi fatwa tapi tenang anggotanya lebih alim jadinya saya gampang minta pendapat beliau-beliau gitu ya. Baik Bapak yang muliakan, luar biasa. Masih ada yang ingin langsung bertanya kepada beliau sama Kiai Bahrul Hikam? Barangkali ada yang ingin tanyakan langsung perkara tentang tadi urgensi fikih ya dalam ibadah. Sekiranya ada yang ingin tanyakan, silakan. Pak Boleh Ustadz Nasir boleh nggak sedikit? Silakan Pak Dr. Mir. Nah Boleh Pak. ini tadi pertanyaan saya, jawaban Pak Ustadz. Sebenarnya kalau mau dengerin Pak Ustadz ini mesti waktu yang lama baru enak gitu ya. Tapi Betul. gini aja Pak Ustadz, ini yang jelas tadi Pak Ustadz bilang beda antara dengan simpanan dengan titipan. Nah kalau titipan kalau ya kan itu kan sesuatu yang nggak mungkin kalau kita berhubungan dengan bank. Misalnya kalau kita naruh uang di bank, kalau kita tabungan itu pasti simpanan. Nggak mungkin lagi kan ada tanya. Nah itu masalahnya Pak Ustadz yang saya bilang sebagian orang karena apa? Karena riba itu kan lebih. Tapi tadi sebagian Pak Ustadz udah bilang kita kan ada inflasi. Nah nggak mungkin lah kalau kita minjem tahun 2010 juta terus tahun 2004 misalnya harus bayar 10 juta juga nggak mungkin. Nah itu kan kelihatannya Pak Ustadz setuju dengan saya tuh itu bukan riba namanya kada inflasi. Nah kalau saya mah lebih berpikir lagi kalau kita minjem di bank. Bank itu kan untuk operasionalnya perlu gaji karyawan, sewa, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, bunga yang ditetapkan di bank itu anggap aja itu sudah akad kita dengan bank gitu. Menurut saya. Tapi sebagian orang, ya, misalnya bank syariah. Bank syariah itu nggak riba karena bagi hasil. Ya bagi saya sih mau bagi hasil kayak mau bunga, logikanya sama aja lebih gitu Pak Ustadz. Nah ini yang saya bilang nggak tahu, saya belum begitu banyak baca tentang apa ya pikir-pikir tentang bank itu begitu Pak Ustadz. Cuman yang kalau Pak Ustadz bilang ini simpanan atau titipan kan nggak mungkin kita ngomong sama bank begitu. Makasih Pak Ustadz, itu pendapat saya aja Pak Ustadz. Baik. Ada komentar, Kiai? Ya, jadi kalau fikih itu kita memang harus tahu betul jenis kelaminnya. Kalau kita belum tahu, kita nggak bisa menghukumi. Saya misalnya dikasih orang apa namanya botol minuman. Ustaz, minuman ini halal atau tidak? Itu tidak bisa kita jawab. Kita pasti akan lihat kandungannya apa. Kecuali kalau sudah ada yang menghalalkan. Ada cap halal, ya sudah kita ikut tanggung jawabnya orang itu yang ngasih cap halal kan gitu.
Nah, itu tadi saya katakan, kenapa ulama beda pendapat? Ya, ulama beda pendapat itu ya sesuatu yang manusiawi ya. Sebagaimana Pak Dr. Nupiar Mahmud punya pendapat, orang lain juga punya pendapat. Tadi kan saya katakan, yang penting tidak saling menyesatkan, Ya. gitu ya. Tidak saling menyesatkan, Ya. itu nggak ada masalah. Nah, itu tadi baliknya ke sini. Bahwa pemahaman ulama itu dalilnya sih statis, sudah nggak ada ayat tambahan, hadis tambahan nggak ada. Tapi cara menafsirinya kan yang berbeda. Realita kehidupan kita yang dinamis gitu kan. Institusi perbankan di masa Nabi belum ada. Iya. Di masa Nabi itu pilihannya ya qardul hasan atau investasi. Kalau kita pengen uangnya tetap sama, ya qardul hasan, hutang saja. Hutang 10 gram ya balikin 10 gram gitu kan. Kalau pengen kita dapat untung lebih, investasi. Kita nggak hutang, tapi kita investasikan. Tapi prinsipnya, kalau siap untung ya siap rugi. Ulama yang menghalalkan perbankan ada. Tadi sudah saya katakan. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya kita pengen ikut yang mana, silakan, nggak ada masalah. Ya. Meskipun kalau fatwa resmi ya, saya katakan fatwa resmi kan ada Kenasir Komisi Fatwa. Kalau MUI itu tadi, sebisa mungkin memang di bank syariah. Meskipun mungkin buat sebagian orang, bank syariah itu hanya arabisasi akad begitu, ya kan? Buat sebagian orang begitu. Tapi saya katakan tadi, dinamika itu nggak ada masalah ya. Yang penting tidak saling menyalahkan begitu. Kayak contoh kan begini misalnya, kayak KPR ya, KPR. Ada rumah harga anggaplah 800 juta. Saya punya uang hanya 300 juta. Ini kalau saya nabung nggak kebeli nih. Tahun depan rumahnya udah naik, tabungannya belum sampai. Akhirnya saya ajukan KPR. Akhirnya jadi 1,2 miliar misalnya, anggaplah begitu. Dalam masa 10 tahun lunas. Ketika lunas, itu harganya sudah 1,8 miliar. Kalau ditanya siapa yang rugi? Secara logika, nggak ada yang rugi. Bank untung. Karena barang 800 juta, dia dapat 1,2. Developer untung, karena dapat duit, cash. Saya untung juga. Karena sekarang ketika lunas, saya bayar 1,2, harganya sudah naik 1,8. Jadi kalau ditanya siapa yang dirugikan, ya tidak ada, begitu kan. Tapi sekali lagi, ini kan pendapat orang yang sepakat bahwa ini tidak haram. Buat yang bilang haram, oh nggak bisa itu. Nah, jadi saya katakan ya, tadilah dinamika itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Baik. pesannya. Begitulah kira-kira ciri khas fikih memang berbeda pendapat ya Ustaz, ya. Tapi saya kira Bapak Ibu kan kapan waktu insya Allah kita akan menghadirkan kembali beliau, dan saya kira memang khusus nanti untuk bahasan-bahasan fikih kan gitu ya. Jadi banyak sebenarnya keilmuan yang dimiliki oleh guru kita Kiai Bahrul Hikam ini gitu ya. Ya tafsir juga, ya usul fiqh, ya fikih, ya hadis. Tapi rasanya untuk nanti Yashfa Mata Hati di kajian-kajian yang akan datang, insya Allah kita akan hadirkan beliau untuk khusus membahas tentang fikih-fikih yang saya kira hal-hal yang sederhana dalam kehidupan apa namanya keseharian kita, dan membutuhkan saya kira pencerahan-pencerahan kembali dari beliau insya Allah. Jadi tunggu kegiatan-kegiatan kajian Yashfa di kesempatan-kesempatan setelah Ramadan nanti gitu insya Allah. Ini ada usulan ya, ada Ibu Zaki Fauziah bertanya, bagaimana kalau kita diminta bantu nalangin hutang Ustaz, ya namun karena satu hal ada pembatalan namun tidak sesuai pengambilan minus. Nah, selisihnya yang akan kita hutangkan, kita mau membayar, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ini saya hanya membaca aja, kira-kira sudah tertangkap, Kiai? Maksudnya, saya bilang lagi ya. Belum saya belum paham. Nah, Iya, bagaimana kira-kira kalau kita maksudnya Bu siapa Bu nih ya? Bu Zakia, Bu Zaki mau langsung apa nyampaikan Naam, pertanyaan? Ustaz, ya. Jadi Baik, kronologisnya seperti ini, Pak ya, Ustadz. gimana? ya. Anak kan membantu koordinator untuk talangan haji dengan misalnya ya kita nggak ngambil uang jasa sama sekali, hanya mempermudah misalnya untuk membuka rekening dan lain sebagainya, langsung dapat porsi di awal nih, Pak Ustadz. Nah, setelah berjalan waktu, dia itu kan istilahnya mencicil, tapi kita itu kan membantu supaya tidak kena
cas dan lain hal itu setiap bulannya kita hutangin terlebih dahulu, dia minta gitu kan, ya udah supaya lancar lah gitu kan, jangan sampai putus. Namun karena suatu hal pasti itu dia nitip paling 400, 250 apa, sedangkan yang harus dibayarkan sekeluarga dia berempat itu kan 2.670.000 gitu misalnya. Nah, sampai tabungan kita habis ya, kita tuh utangin sampai misalnya 36 juta. Sementara dia baru masuk 18 juta tuh Pak Ustadz. Namun dia pembatalan nih. Kan jadi kalau pembatalan itu tinggal tersisa sisa uang pokok sama bisaroh ataupun administrasi lah gitu kan. Nah, sedangkan dari pengembalian Kemenak itu kan kemarin tuh 25.400.000-an sekian lah gitu Pak Ustadz. Nah, setelah yang otomatis pencairan dari pembiayaan kan ke kita karena itu uang kita yang bantu. Nah, ditambahkan sisa saldo yang tersisa itu masih minus, misalnya minus 12 juta. Sementara dia nggak mau tahu, pokoknya ya aku nggak ada uang, ya udah segitu aja kan gitu. Jadi gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Kita udah membantu nggak ngambil uang jasa seperakut, namun setelah dia apa gitu karena suatu hal ya entah kekurangan apa, sebenarnya pekerjaan banyak tapi karena alasannya nggak ada karyawan atau apa, jadi nggak mau mengembalikan gitu Pak Ustadz. Jatuhnya hutang atau enggak kepada gimana? Saya coba jawab, mudah-mudahan pemahaman saya salah gitu. Ini kasus yang itu punya bank, punya hutangnya sama ibu. Betul, karena kita mediator. Kalau saya Betul. pahami, Jadi ya, kita skemanya. tutup ke sana supaya dia Jadi juga mau ada, betul. Jadi mau ada pembatalan, mau tidak ada pembatalan, memang hutangnya sama ibu, bukan sama bank. betul. Ya. Jadi kasusnya sebetulnya sederhana. Orang yang masih punya sisa hutang tapi tidak mau membayar. Kalau kan Betul. masih punya sisa hutang tapi tidak mau membayar, itulah kenapa tadi saya katakan ayat hutang itu ayat yang paling panjang. Berhutang itu kalau remeh itu nggak butuh apa-apa, nggak usah saksi nggak apa-apa. Saya ngutang kopi 5.000 itu ya kalau minta saksi kelewatan gitu kan. Yuk bayarin lu dong 5.000, foto dulu video saksi, ya kelewatan lah, remeh-temeh ya. Berhutang tuh kalau sifatnya remeh-temeh kita nggak pakai saksi nggak apa-apa. Kalau agak besar itu saksi, biasanya kan gitu. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, kan begitu. Saksi zaman sekarang relatif lebih enak karena digital kan. Orang nggak ngaku saja kita bisa lihat ada foto, ada videonya gitu kan, ketahuan kalau dia memang hutang gitu kan. Tapi kalau jumlahnya besar sekali, kira-kira orang juga agak susah untuk membayar, itu nanti dalam Al-Quran disebut farihanum makbudah. Maka kalau bisa bukan sekedar ada hutang, tapi kalau bisa juga ada jaminannya. Ada jaminannya apa, begitu kan? Kalau kira-kira orang misalnya tidak punya pemasukan sama sekali, kemudian kita hutangi besar tanpa jaminan, itu yang salah pertama memang pemberi hutang. Yang salah pertama. Karena perintah Al-Quran kan ada saksi, setelah saksi itu kalau besar sekali ya, ada jaminan. Jaminan itu bisa orang, kalau dalam bahasa fikih disebut sebagai kafil atau domin, kan gitu, kafalah atau domana, atau sifatnya barang. Kalau barang berarti gadai, sifatnya gadai. Ada yang paling bisa kita jagain begitu. Tapi kalau ternyata sudah konflik, sengketa, dan segala macam, kalau dalam fikih itu nanti ada model dua macam. Ada namanya ibro. Ibro itu adalah bentuk damai, ini kalau sepakat, bentuk damai dengan model pelepasan sebagian hutang. Misalnya sisa kurang 12 juta. So, nggak ketemu nih, ini nggak mau bayar, ini begini. Akhirnya kemudian dimediasi, kalau ya sudahlah, saya kalau 12 nggak ada. Ya sudah, kalau 12 nggak ada, Anda punya 8, kami terimalah 8. Sudah, saya anggap lunas dengan 8. Ini namanya suluh. Damai dengan cara apa namanya? Melepas sebagian aset hutang. Atau model yang kedua adalah dengan cara muawadhah. Muawadhah itu berarti bukan damai, tapi kemudian pelunasan menggunakan aset lain. Saya kalau uang 12 juta nggak ada nih. Tapi kalau misalnya mau terima, saya ada HP 3 nih. Kayaknya ya kira-kira cukuplah begitu. HP kan bukan aset cair yang seandainya kita jual juga harganya memang 12 juta. Tapi kalau dijual beneran belum tentu laku 12, Bu.
Tapi misalnya kita sepakat, itu nggak masalah. Itu namanya damai, apa namanya damai mu'awadhah. Nah, tapi kalau misalnya nggak ketemu juga, maka ya ke pengadilan. Itu perdata. Kalau data-datanya lengkap. Tapi kalau data-datanya nggak lengkap, ya sudah. Ibu bisa nagihnya di akhirat, paling begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakallah Pak Ustadz Iya, penerangannya. Ya kemarin Ana sih kan ada jejak digital ya Pak Ustadz. Ana udah terangin Ya. pelan-pelan gitu, nggak usah pakai emosi, yang segala sesuatu bisa musyawarahkan. Toh kalau memang itu memberatkan atau apa kan bisa dicicil selagi masih nyawa belum sampai ke tenggorokan, saya bilang kan gitu. Jadi, nah itu saya kembalikan ke keluarga, terserah gimana kemampuannya dan maunya. Ya maunya udah nggak mau diganggu, is oke, nggak masalah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan, kasih rezeki dari yang lain. Kalau toh memang itu hak kita ya, insya Allah dengan caranya Allah mengembalikan gitu. baik. Itu Pak Mudah-mudahan Ustadz. masalahnya dimudahkan ya, Zakia. Mudah-mudahan tidak Amin. terasa Mudah-mudahan sudah Allah. larut ini, Amin. tapi nikmat ya. Memang luar biasa kajian kita bersama beliau ini. Mudah-mudahan ada harapan juga dari jamaah. Insya Allah nanti setelah Syawal seperti biasa ada kajian Yashfa Mata Hati setiap pekan kedua dan keempat gitu ya. Insya Allah nanti di kesempatan-kesempatan tertentu kita hadirkan Kiai Ahmad Bahrul Hikam untuk bisa ya mau mengembangkan wawasan kita, refresh lagi wawasan fikih kita Insya Allah. Untuk itu Alhamdulillah. di akhir kita mohonkan kepada beliau Kiai untuk kiranya menutup dengan doa dan mohon doakan kepada kita semuanya, untuk kita semuanya. Di antara kita ada yang sakit, semoga Allah SWT sehat dan sembuhkan. Yang sedang punya hajat, semoga Allah penuhi hajatnya, dan segala yang kita inginkan. Wabil khusus mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar di tahun ini. Insya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Kepada beliau Kiai Ahmad Bahrul Hikam, waktu Antum Kiai. Ala niyatina wa niyatikum al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa qadri miqdarihil azim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhamman illa ghafartah wala hamman illa fitah wala aiban illa satartah wala dhalan illa haddaitah wala a'il illa kafaitah wala faqiran illa agnaitah wala aduan illa aslahtah wala ikhwanan illa qarabtah wala auladan illa baraktah wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah ya laka ridwana fiha sala illa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Ya, tafadhal Kiai. Baik, alhamdulillah. Tadi ada gangguan sedikit ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah SWT, dan semoga guru kita senantiasa disehatkan, sehat walafiat, ilmu kepada kita. Ketemu di hari Sabtu malam Ahad besok, dan kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Jazakallahu khairan katsiran Kiai. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan malam hari ini menjadi bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Sampai ketemu di hari Sabtu malam Ahad besok insyaallah, dan kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Kiai, syukran Pak Dengan Ustadz semua Nasir. teman-teman, terima kasih Terima banyak. Terima kasih. Duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi wabarakatuh. pamit. Monggo, monggo, Oke. Monggo. Assalamualaikum. Baik.